Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu pada pembelajaran tema 8, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Nah, kali ini fokus kita adalah Bahasa Indonesia, IPA, SPDP, dan PKN. Sebelum mulai, silakan berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini bisa terlaksana dengan lancar. Pernahkah kamu mendengar tentang tahun baru Hijriah? Apa bedanya dengan tahun baru yang terjadi setiap tanggal 1 Januari? Nah, kalian tentu tahu bahwa waktu antara tahun baru Hijriah dan tahun baru yang terjadi tanggal 1 Januari itu adalah tidak sama. Nah, mari kita cari informasi mengenai kedua peristiwa itu. Kalian tentu masih ingat tentang pelajaran gerakan bumi, yaitu mengelilingi matahari. Gerakan bumi mengelilingi matahari yang disebut dengan revolusi berlangsung selama 365 1/4 hari atau yang kita sebut dengan 1 tahun. Peristiwa ini dijadikan sebagai pedoman di dalam penyusunan kalender Masehi atau disebut dengan kalender Syamsiah. Kalender Masehi atau kalender Syamsiah yang dibuat berdasarkan peredaran bumi mengelilingi matahari mempunyai nama-nama bulan seperti Januari, Februari, Maret, dan seterusnya sampai Desember, yaitu berjumlah 12 bulan. Masing-masing bulan memiliki hari atau jumlah hari yang berbeda. Jika kita jumlahkan dari bulan Januari sampai Desember, maka jumlah hari semuanya dalam 1 tahun menjadi 365 atau 366. Oleh Julius Caesar, 1 tahun ditetapkan 365 hari. Karena revolusi bumi 365,25 hari atau 1/4, maka setiap 4 tahun dibulatkan menjadi 366 hari. Pembulatan tersebut dilakukan pada bulan Februari, sehingga bulan Februari dalam 3 kali berturut-turut berumur 28 hari, kemudian 1 kali atau setelah 4 tahun berumur 29 hari. Misalnya tahun 2001 umur kalender 365 hari. Jadi ada sisa 1/4. Nah, itu Februarinya berumur 28 hari. Tahun 2002 umur kalender 365 hari. Masih ada sisa lagi 1/4 dan Februarinya berumur 28. Tahun 2003 umur kalender 365 hari. Februarinya berumur 28 dan ada sisa 1/4. Nah, selanjutnya tahun 2004 menjadi 366 hari atau bertambah 1. Penambahan tersebut didapat dari 1/4 di tahun 2001, 1/4 di tahun 2002, 1/4 di tahun 2003, dan 1/4 di tahun 2004. Sehingga pada saat itu Februari berumur 29 hari. Jadi kalender yang umum kita pakai sekarang itu adalah kalender Masehi berdasarkan revolusi bumi atau perputaran bumi terhadap matahari. Nah, berikutnya ada kalender Hijriah atau Komariah. Perhitungan kalender ini adalah berdasarkan revolusi bulan terhadap bumi, yaitu 29,5 hari. Nah, ini adalah nama-nama bulan dalam kalender Hijriah atau Komariah. Jadi dimulai dari Muharram berjumlah 29 hari, Safar 30 hari, Rabiul Awal 29 hari, dan seterusnya sampai bulan Zulhijjah. Kalender Hijriah juga mengalami tahun kabisat, yaitu diletakkan pada bulan Zulhijjah. Nah, ini disebabkan karena selain bulan berevolusi mengelilingi bumi, bumi juga berevolusi mengelilingi matahari.
sehingga terdapat perbedaan antara jumlah hari dalam satu tahun. Satu tahun Hijriah berjumlah 354 hari. Jadi ada banyak sekali informasi penting yang bisa kalian dapatkan dalam bacaan yang berjudul Kalender Masehi dan Kalender Hijriah. Nah, kalian tentu masih ingat bagaimana caranya mendapatkan informasi-informasi penting dari suatu bacaan, yaitu dengan 5W1H. Salah satu informasi penting yang terdapat dalam bacaan adalah tahun Masehi ditetapkan berdasarkan revolusi bumi terhadap matahari. Yang kedua, tahun Hijriah ditetapkan berdasarkan peredaran bulan mengelilingi bumi. Informasi ketiga adalah tahun Kabisat Masehi ditetapkan setiap 4 tahun sekali. Tepatnya adalah pada tahun-tahun yang dibagi 4 atau pada abad yang dibagi 400. Penambahan 1 hari pada tahun Kabisat Masehi ditambahkan pada bulan Februari, sedangkan pada tahun Hijriah ditambahkan pada bulan Zulhijjah. Sekarang mari kita ingatkan kembali tentang hak dan kewajiban kita. Ketika kita bekerja dalam sebuah kelompok, maka setiap anggota mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Misalnya hak untuk mengeluarkan pendapat, sedangkan kewajibannya adalah mentaati aturan-aturan dari kelompok tersebut. Hak dan kewajiban yang berjalan seimbang akan memenuhi prinsip keadilan. Ini adalah sebuah infografis atau informasi yang disajikan dalam bentuk gambar tentang pemenuhan hak dan kebutuhan anak. Nah, kalian bisa membuat sebuah infografis tentang hak dan kewajiban anggota kelompok kalian sendiri. Isilah infografis kalian dengan gambar-gambar yang menarik. Ini adalah contoh-contoh infografis tentang hak dan kewajiban. Demikian pembelajaran kita kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bisa dipahami. Salam.